Shalom, Bapak Ibu. Eh, Selamat dari Amerika Serikat. Ini saya merekam ceramah ini dari apartemen anak saya sama dengan suaminya. Karena kami cuci di Amerika selama 3 minggu, tapi karena COVID ini harus seperti eh, wajib untuk tetap di Amerika Serikat 1 minggu lagi karena tiket untuk kembali ke Indonesia sangat mahal. Tolong doakan ya, semoga pada waktu Bapak Ibu menonton ceramah ini sudah ada di Indonesia. Rencana kami untuk kembali tanggal 3 Mei. Dan kami sedang mencari tiket baru karena tiket dengan Eva Airlines lewat Taipei sudah baru dibatalkan. Jadi ini metode untuk semester ini, minta maaf karena ini batasannya dan kekurangan yang ada karena COVID-19 ini. Tapi semoga Bapak Ibu bisa tetap belajar, bisa tetap bertumbuh, khususnya dengan mata kuliah ini, Christian Spirituality atau formasi rohani. Sebenarnya saya menulis buku Spiritual Formation berdasarkan mata kuliah ini. Dan sekarang saya akan berceramah, tetapi ceramah itu berdasarkan buku itu. Jadi, ya sama-sama Ji. Jadi, kita bisa belajar bersama-sama. Maksud saya akan upload ini dalam YouTube. Dan setelah atau sedang menonton ceramah ini, kalau ada tempat diskusi, stop video itu dan ambil waktu untuk lewat WA untuk kirim jawabannya atau diskusi atau mungkin pertanyaan kepada grup Christian Spirituality dalam WA, grup WA itu. Jadi ini rencana saya dan untuk hari yang pertama tanggal 11 Mei, kita berfokus kepada Christian spirituality dan orang pribadi atau yang personal. Ya. Jadi bagaimana kita masing-masing bisa bertumbuh dalam Kristus secara pribadi. Dan untuk itu kita akan berfokus kepada Matius pasal 4 dan 5 hari ini. Dan hari Selasa tanggal 12 fokusnya adalah disiplin-disiplin rohani atau Matius pasal 6 sedikit dari pasal 7. Dan hari Rabu tanggal 13 kita berfokus kepada formasi rohani dan komunitas atau pelayanan. Nah, itu berfokus kepada Matius pasal 8 dan beberapa teks-teks lain. Jadi untuk tugas prakuliah saya harap Bapak Ibu bisa menyerahkan tugas sebelum atau pada tanggal 11 Mei. Ada renungan yang akan ditonton bersama-sama kalau di-upload di YouTube atau WA. Dan ada jurnal pribadi. Kalau mau berfoto, kalau itu jurnal tulis tangan, berfoto saja supaya saya bisa lihat buktinya bahwa Bapak Ibu sudah buat disiplin itu, menulis dalam jurnal selama 30 hari. Dan yang ketiga adalah refleksi apa itu Christian spirituality atau apa itu formasi rohani berdasarkan bacaan buku-buku yang ada di dalam silabus. Jadi ini tugas prakuliah. Tugas yang berikutnya adalah makalah dan itu dijelaskan dalam silabus. Jadi saya kira ini jelas untuk pendahuluan untuk mata kuliah ini. Kalau ada pertanyaan, tolong kirim WA kepada saya. Saya ambil keputusan untuk pakai WA atau YouTube, bukan Zoom,
karena mungkin ada masalah dengan internet. Nah, mungkin ada masalah dengan internet dengan Zoom atau WA. Saya kurang tahu. Tetapi mungkin WA lebih gampang untuk dapat itu. Dan mungkin Zoom perlu lebih banyak data, saya kurang tahu. Jadi kita coba metode ini. Dan saya harap untuk Bapak Ibu yang akan lanjut dalam teologi dan sejarah gereja, misi, kita bisa pakai metode ini juga lewat YouTube, ceramah yang diupload di YouTube. Jadi saya mau memulai dengan doa. Bapa di surga, kami berterima kasih ada kesempatan untuk belajar bersama-sama, walaupun itu kurang ideal, tetapi kami berharap bahwa Roh Kudus akan menguatkan, menolong, membantu, dan meninggikan Yesus Kristus lewat mata kuliah ini. Tolong kami untuk belajar bersama-sama. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi, apa itu formasi rohani? Nah, ini dijelaskan di dalam buku saya, tetapi formasi rohani adalah seorang menjadi seperti Yesus. Itu aja. Tapi prosesnya sangat susah. Itu seseorang yang hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, pasti kita bukan anak Allah. Kita anak-anak Allah, tetapi kita bukan anak huruf besar anak Allah. Tetapi kita bisa hidup sama seperti Yesus hidup. Kita bisa belajar bicara sama seperti Yesus bicara. Kita bisa belajar bereaksi sama seperti Yesus. Melayani sama seperti Yesus. Bertindak sama seperti Yesus. Itu tujuan kami. Lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. Kita mau menjadi sama seperti Yesus. Ini seseorang yang bertumbuh dalam kehidupan rohani. Jadi pertumbuhan rohani. Ada beberapa kata yang bisa dipakai, tetapi maksud saya dengan formasi rohani atau Christian spirituality, bagaimana orang bertumbuh dalam kepercayaan untuk menjadi sama seperti Yesus. Nah, ini bisa menjadi soal akademis karena selama 2000 tahun ada beberapa metode yang dipakai untuk menjadi orang Kristen yang lebih kuat. Jadi kita akan melihat beberapa, dan bacaan yang Bapak Ibu sudah baca itu ada beberapa contoh. Ya, khususnya Gary Thomas, Sacred Pathways, ada beberapa contoh dalam sejarah gereja Kristen bagaimana orang bertumbuh. Jadi dalam formasi rohani kita bertumbuh kepada Roh Kudus. Kita meminta Roh Kudus untuk mentransformasikan kita secara rohani. Formasi rohani adalah seseorang yang hidup yang diharapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Nah, mengapa kita harus bertumbuh dalam kehidupan rohani? Itu seperti seorang anak bayi harus bertumbuh, kita juga harus bertumbuh secara rohani. Kami kembali ke Amerika khususnya untuk ketemu dengan anak cucu. Ada 2 cucu yang baru dilahirkan, satu pada tanggal 10 Maret dan satu pada tanggal, saya lupa, di April. Mungkin, saya lupa, mungkin tanggal 5. Dan kedua anak itu, lucu sekali. Tetapi kalau mereka tidak bertumbuh, mereka akan mati. Nah, sama seperti itu, kalau kita tidak bertumbuh dalam Kristus, kerohanian kita akan berkurang, akan dikurangi. Sampai kita tidak lagi efektif untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan coba bayangkan seorang yang sudah dewasa, tapi masih minum susu dari ibunya. Itu aneh. Atau kalau seseorang menangis terus waktu dia mengalami suatu luka di kulitnya. Kalau orang dewasa, ini aneh. Jadi itu aneh sekali kalau orang yang katanya sudah berjalan dengan Kristus beberapa tahun, tetapi masih seperti seorang bayi.
Kalau kita tidak bertumbuh, kita akan mulai mati. Seperti seorang akan mati kalau dia tidak minum atau makan. Kita adalah murid-murid Yesus, jadi kita harus hidup sama seperti Yesus. Saya tidak membawa Alkitab Indonesia TB ke Amerika Serikat karena nggak perlu. Saya tidak kira saya akan merekam ceramah, jadi saya mencari versi Indonesia di dalam HP saya sementara ini. Oke. Nah, kita bisa menjelaskan beberapa macam cara diskusi untuk formasi rohani. Nah, kadang-kadang kita boleh berpikir tentang disiplin-disiplin rohani, seperti disiplin doa, disiplin membaca firman Tuhan, disiplin pengorbanan, disiplin memberi. Nah, hal itu adalah salah satu bagian formasi rohani. Masalahnya, kalau ada orang yang atau gereja yang selalu berfokus pada disiplin-disiplin itu, dan itu aja, tidak ada ajaran tentang kasih karunia atau anugerah, tidak ada ajaran tentang mendekati Tuhan. Disiplin-disiplin rohani itu penting sekali, tetapi mereka bisa dipakai sebagai alat untuk mendekati kita, supaya kita bisa mendekati Tuhan Yesus. Jadi kalau saya berdoa banyak, kalau saya rajin beribadah, itu mungkin salah satu tanda saya dekat dengan Tuhan, tetapi tidak pasti, belum pasti. Mungkin saya berdoa seperti orang Farisi. Nah, nanti besok kita akan membahas tentang ini. Ini orang Farisi, mereka berdoa banyak, mereka tetap setia beribadah, tetapi mereka sangat jauh dari Tuhan. Yesus mengatakan, mulutmu mengaku bahwa kamu kenal Allah, tetapi hatimu jauh dari Allah. Jadi ini disiplin-disiplin ini salah satu sebagian formasi rohani. Kadang-kadang kita boleh berpikir tentang pekerjaan Allah di dalam formasi rohani. Dan hal itu sangat penting karena Yesus adalah pengudus kita. Jadi ini pekerjaan Allah. 1 Korintus pasal 1. Allah yang menguduskan kita. Dia yang kerjakan itu. Jadi kita tidak boleh menjadi sombong tentang formasi rohani kita. Atau pertumbuhan rohani kita. Kadang-kadang kita boleh berpikir tentang usaha-usaha kita dalam formasi rohani. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Paulus menjelaskan. Jadi kita berusaha. Tetapi harus sadar bahwa Allah kerjakan semuanya. Tetapi ada keterlibatan, kita terlibat dalam proses itu juga. Walaupun kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, kita harus ingat bahwa Allah lah mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kadang-kadang seseorang akan mengutamakan meditasi atau renungan, atau doa, atau perbuatan pelayanan, atau hubungan yang rahasia dengan Tuhan, atau apa saja. Ada banyak cara untuk bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Nah, saya mau menjelaskan cara kita untuk mata kuliah ini. Sama seperti yang saya jelaskan, mata kuliah ini berdasarkan Matius pasal 4 sampai 8. Nah, mengapa? Kalau kita ingin mengerti bagaimana kita harus menyampaikan Injil dengan baik, kita harus melihat teladan Yesus. Kalau kita ingin mengerti bagaimana kita harus melatihkan seorang Kristen baru atau mendisiplin atau memuridkan, kita harus melihat teladan Yesus. Jadi kalau kita ingin mengerti bagaimana kita bisa hidup sama seperti Yesus, kita harus menyelidiki cara kehidupan Yesus dan juga apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai kehidupan rohani, yaitu karakter, pikiran, dan perbuatan atau tindakan Yesus. Dan saya memilih Matius pasal 8 sampai 4
oleh karena di sana kita bisa melihat suatu ringkasan Matius dari pengajaran dan perbuatan Yesus selama pelayanannya. Setiap hari dibagikan seperti yang saya katakan, hari ini Matius pasal 4 dan 5, besok Matius 6 dan sebagian besar pasal 7, dan hari Rabu pasal 7 dan pasal 8. Jadi saya sekarang mau membaca Matius pasal 4. Ini yang pertama. Matius pasal 4, kalau ada Alkitab, tolong membuka Alkitab dan ikut pembacaan ini. Maka Yesus, ini Matius pasal 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Inyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Yohanes itu Yohanes Pembaptis. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan yang ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang." Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menabarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria,
Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ini luar biasa pelayanan Yesus yang mulai dengan pencobaan dari iblis. Nah, iblis mencoba Yesus dengan 3 pencobaan. Saya akan membaca satu bagian dari komentari D.A. Carson. Dia berkata begini dalam bahasa Inggris dan saya menerjemahkannya. The focus is on Jesus' recently declared status as Son of God. What are its implications for his relationship with his Father? The 3 texts examine aspects of that relationship and the ways in which a misuse of that status could ruin Jesus' ministry. He must be ready to accept privation in fulfilling his God-given task without pulling rank, to trust his Father's care without the need to test it by forcing God's hand, and to reject the shortcut to the fulfillment of his mission, which would be achieved at the cost of compromising his loyalty to his Father. Each suggestion is rebutted by a text of Scripture, all of which come from Deuteronomy 6-8. That passage relates Israel's experience of testing in the desert, and the texts quoted focused on the lessons Israel should have learned by that experience. Now a new Son of God is being prepared for the role, and the same principles of obedience, imperfectly learned by Israel, must be the basis of the ministry of Jesus, the new Israel. Nah, ini sangat luar biasa. Saya akan menerjemahkan karena saya harap Bapak Ibu bisa mengerti, walaupun mungkin sudah mengerti Inggrisnya. Fokusnya status Yesus yang baru dinyatakan sebagai anak Allah adalah apa implikasi-implikasi berkaitan dengan hubungannya dengan Bapaknya. Ada 3 pencobaan, dan ketiga pencobaan menguji aspek-aspek hubungan itu, dan bagaimana Yesus bisa salah gunakan statusnya sebagai anak Allah dalam pelayanannya. Kalau itu akan merusakkan pelayanan Yesus. Jadi Yesus harus siap untuk mengorbankan diri atau menerima privation, itu menerima kekurangan dalam tugasnya sebagai anak Allah tanpa ambil hak sebagai anak Allah. Itu bahasa Inggris pulling rank. Jadi, saya anak Allah. Saya bisa buat ini, buat itu. Nah, itu dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus tetap mau melayani sebagai manusia tanpa ambil hak sebagai anak Allah dalam pelayanannya. Yang kedua, dia harus percaya kepada kepedulian Allah atau pelingkupan Allah tanpa memaksa tangan Allah untuk buat sesuatu, tanpa menguji Allah. Dan yang ketiga, dia akan menolak jalan potong untuk menggenapi misinya, menggenapi tugasnya. Karena iblis mau Yesus coba mengambil kemuliaan pada waktu itu bukan lewat salib. Tetapi Yesus tahu dia harus pergi ke salib untuk mengambil kemuliaannya. Harus ada penderita sebelum ada kemuliaannya. Nah, Yesus sangat beda dari Israel. Anak-anak Israel dalam Ulangan pasal 6-8, mereka juga dicobai. Tetapi mereka sangat gagal dalam pencobaan itu. Yesus bukan seperti itu. Yesus adalah Israel baru. Yesus adalah Israel yang tidak akan gagal. Nah,
Mungkin kita bisa menganggap pencobaan ini menyangkut 3 pencobaan yang biasa bagi manusia, yaitu keinginan daging, pencobaan yang pertama, keinginan mata, pencobaan yang ketiga, ini kerajaannya, dan keangkuhan hidup. Bisa membandingkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Walaupun bangsa Israel tidak berhasil dalam pencobaannya, Yesus sangat berhasil. Kalau Yesus tidak berhasil, kita tidak diselamatkan. Tapi Yesus berhasil. Nah, apa yang bisa dipelajari dari pencobaan Yesus? Ambil waktu sekarang, mungkin pause video ini, dan ambil waktu untuk buat komentari atau buat jawaban lewat WA, apa yang bisa dipelajari dari pencobaan Yesus ini. Oke, kita lanjut. Apa yang dikatakan Yesus tentang kepentingan firman Allah? Manusia hidup bukan dari apa? Dari roti saja atau dari nasi. Yang dasar. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi yang paling penting, yang menjadi dasar, kalau saya mau menggambarkan sesuatu di papan tulis, coba bayangkan satu dasar yang rata-rata, yang rata. Dan itu, dasar itu, fondasi itu adalah firman Tuhan. Dan gunung yang di atas dasar itu formasi rohani, itu kehidupan rohani kita. Tetapi dasar gunung itu harus menjadi firman Allah. Firman Allah lebih penting daripada makanan fisik. Memang kita perlu minuman dan makanan. Tetapi isu Yesus adalah begini. Makanan Yesus yang lebih penting berasal dari firman Allah. Dan firman Allah adalah sumber untuk semua kebenaran yang lain. Yesus membuktikan kepada iblis dan kepada kita bahwa dia adalah benar-benar anak Allah dan Allah kasihi. Dan juga Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa firman Allah adalah paling penting dalam kehidupan rohani kita. Jadi kalau firman Allah lebih penting daripada roti, menurut Yesus, kita juga harus mengutamakan firman Allah dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya, saya ikut banyak macam gereja. GKI, Metodis, Baptis, Presbyterian, banyak macam. Dan jarang saya dengar firman Tuhan dibaca. Mungkin pengkhotbah pakai firman Tuhan, tetapi dalam situasi itu pun pengkhotbah mungkin membaca firman Tuhan, tetapi khotbahnya tidak berdasarkan firman itu. Nah, kalau Yesus tanggap firman Tuhan sangat penting, bagaimana kita? Dalam formasi rohani kita. Dan jangan lupa perjanjian lama. Nah, itu firman Tuhan yang dimaksud Yesus di sini. Nah, pasti perjanjian baru juga sekarang, karena itu ditulis oleh rasul-rasul. Tetapi perjanjian lama harus diingatkan, harus dikembali. Kita harus kembali ke kebenaran, kepentingan perjanjian lama dan kekuatan untuk kehidupan kita sekarang. Jadi beberapa macam cara menikmati firman Allah. Kita tidak akan ambil waktu untuk membaca semuanya atau ambil banyak waktu untuk menjelaskan semuanya. Saya minta Bapak Ibu untuk merenungkan beberapa ayat ini. Tetapi ada beberapa macam untuk menikmati firman Allah. Yang pertama itu mendengar. Kita harus mendengar firman Tuhan. Ada banyak. Dengarlah. Ini sangat biasa dalam perjanjian lama. Biarlah. Yesaya pasal 23 ayat 29 ayat 23. Kita harus tidak hanya mendengar, tapi juga perhatikan kepada kata-kata Allah. Kadang-kadang hal ini sulit karena keadaan sekeliling sangat ramai ya. Mungkin kecuali sekarang dalam COVID. Itu isolasi. Lebih gampang mendengar firman Tuhan. Tetapi biasanya kita harus mencari waktu, tempat yang tepat,
yang mana kita bisa mendengar suara Allah. Mengapa kita harus mendengarkan kepada Yesus? Sama seperti kita mendengarkan Allah. Kalau membaca Matius pasal 17 ayat 5, ini mendengarkan Yesus dibandingkan dengan mendengarkan Allah. Karena Yesus adalah anak Allah. Dan dia mengatakan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada dia. Dalam Yohanes pasal 10, Yesus membandingkan diri dengan seorang gembala, sang gembala, dan kita sebagai domba-domba. Domba bisa mengenal suara gembala mereka. Bagaimana domba bisa mengenal suara gembala mereka? Karena mereka sering mendengar suaranya. Bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan kita? Kita harus sering mendengar suaranya. Ambil waktu. Menjadi lebih biasa mendengar suara Tuhan. Membandingkan atau membedakan yang mana dari Tuhan, yang mana tidak. Itu perlu disiplin, perlu latihan. Itu besok. Dalam Wahyu pasal 2 dan 3, ada frase yang biasa, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita bisa mendengar firman Allah di gereja, di rumah, dari radio, dari televisi, dan tidak ada sesuatu yang dikatakan oleh Allah yang berkontradiksi dengan kata-kata lain yang dikatakan Allah. Ada yang mungkin klaim, saya dengar dari Allah firman ini, dan mereka menyampaikan firman, tetapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak mungkin itu dari Tuhan. Tidak ada kontradiksi. Jadi mendengar, itu yang pertama. Yang kedua, membaca. Wahyu pasal 1 ayat 3 kasih berkat untuk orang yang membaca wahyu, kitab itu, dan yang mendengarkan itu. Dan Rasul Paulus ingin surat-suratnya dibaca oleh banyak gereja. 1 Tesalonika 5 dan Kolose pasal 4. Yesus sering kali menegur pemimpin-pemimpin Yahudi karena mereka kurang mengerti kitab suci. Dia selalu bertanya, tidakkah kamu baca? Nah, maksudnya, ya pasti mereka baca, tapi mereka tidak menerapkan. Tapi yang penting kita harus mendengar, membaca, dan belajar. Jadi mungkin ada yang, saya sudah baca firman Tuhan, tetapi mereka tidak ambil waktu untuk belajar lebih dalam lagi. Supaya kita tidak usah malu di hadapan Allah. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Supaya kita bisa membedakan di antara pengajaran yang baik dan pengajaran yang sehat. Kita harus belajar. Supaya kita bisa mengenal Allah lebih dalam. Dan yang keempat, merenungkan. Nah, ini belajar tetapi lebih spesifik, lebih khusus. Mungkin satu ayat, merenungkan, berfokus kepada satu kata saja. Seperti Yosua pasal 1 ayat 8 itu minta kita untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi merenungkan seperti firman itu adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi firman, siapa itu? Apa itu? Apa maksudnya dengan logos itu? Dan jadi itu seperti menggali lebih dalam. Belajar mungkin bisa dikatakan lebih luas. Merenungkan lebih dalam. Supaya bisa mengerti fokus atau arti ayat itu. Ini yang keempat. Jadi mendengar, membaca, belajar, merenungkan. Yang kelima, menghafal. 5 ayat ini, jari ini. Jadi menghafal. Nah, ini satu disiplin. Saya mendorong Bapak Ibu untuk menghafal. Kalau itu belum biasa, coba dengan satu ayat, mungkin 5 ayat, satu paragraf, atau beberapa kalimat dari firman Tuhan. Ini disiplin yang saya buat setiap tahun.
Nah, ada yang banyak yang saya lupa, yang sudah hafal, tetapi tidak apa-apa. Karena kalau kita menghafal, firman Tuhan selalu ada. Dan seperti selalu menyuci otaknya, pikirannya. Nah, itu menjadi prioritas, fokusnya untuk setiap hari. Jadi, ini sangat penting. Kalau saya ambil satu buku dari anak saya, ini meja anak saya. Kalau saya pakai 5 jari untuk buku ini, dan minta Bapak Ibu untuk ambil, kalau hanya pakai 2, ya itu gampang ambil. Kalau mungkin jari ini, karena itu dengan cincin ini kuat sekali pasti, dan jari ibu pasti. Tetapi kalau pakai 5 jari dan coba, ya bisa, tetapi sangat susah. Nah, maksudnya kalau kita mau kuat pegang firman Tuhan, kita harus menjadi disiplin dalam mendengar, membaca, belajar, merenungkan, menghafal. 5 itu. Dan yang ke-6 sebenarnya melakukannya. Sama seperti orang bodoh dan orang berhikmat. Orang hikmat, orang yang mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Contoh itu bisa dipakai dalam sekolah minggu atau dalam gereja. Itu sesuatu yang konkret untuk menjelaskan. Oke, sekarang saya mau Bapak Ibu untuk ambil waktu. Nah, mungkin 10-15 menit sendiri, karena tidak boleh kumpul dalam kelompok. Tapi membaca Matius pasal 13 ayat 1-23. Ini satu perumpamaan. Dan berpikir tentang benih dan orang yang menjawab Yesus. Nah, Yesus bicara dengan murid-muridnya, pemimpin-pemimpin Yahudi dan orang ramai atau orang banyak. Nah, mengenai benih itu, siapakah tanah di pinggir jalan? Oke, jadi apa itu benih, apa itu penabur dan lain-lain. Tetapi siapakah tanah di pinggir jalan dari ketiga contoh itu, murid-murid, pemimpin, orang ramai? Siapakah tanah yang berbatu-batu? Siapakah tanah di tengah semak duri? Dan siapakah tanah di tanah yang baik? Dan mengapa? Mengapa membandingkan atau pilih kelompok-kelompok itu untuk menyesuaikan atau untuk dicontohi dengan dicocokkan dengan tanah macam itu? Apa yang paling penting? Sifat tanah, benih, atau orang penabur? Waktu sebuah benih ditaburkan, biasanya benih itu mati. Nah, ini dalam teks lain, tetapi adakah sesuatu yang paralel dengan Yesus di dalam perikop ini? Kalau benih itu mati, bagaimana kita bisa menerapkan cerita ini dalam konteks di Indonesia? Jadi ambil waktu 10 menit, 15 menit untuk memikirkan, merenungkan, membaca teks ini, menjawab pertanyaan yang saya kira ada di dalam diktat, dan kirim jawabannya lewat WA, dan kita bisa bersama-sama diskusi. Oke, kita lanjut dalam disiplin ibadah. Sebenarnya saya akan stop di sini dan lanjut dengan satu video berikutnya.